Shalom adik-adik, sudah siap ceria sekolah minggu bersama-sama kan? Sebelum itu, yuk perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, pakai pakaian yang bersih dan sopan ya. Kedua, mohon bimbingan orang tua. Ketiga, fokus selama ibadah berlangsung. Siapkan hati dan pikiran untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa kan? Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Big or small, short or tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Oh, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa.
kerajaannya. Sah, 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sah, 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 aku bisa, tak, 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 bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sah, 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kamu bisa. Yeay! Baik teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay! Teman-teman tahu kan, kalau bukan hanya tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita yang memuji Tuhan, tapi semua hewan di muka bumi ini juga memuji Tuhan. Bunga-bunga juga memuji Tuhan. Langit dan bumi juga memuji Tuhan. Karena alam semesta juga memuji Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi memuji nama-Nya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya.
membesarkan nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagiku. Kita katakan dari awal bersama-sama. Peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan belum? Waduh, kok nggak kedengeran ya? Kurang keras kayaknya. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Wah, keren banget. Teman-teman pada semangat semua hari ini? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas setiap kami ya Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu, kami mau merendahkan diri, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tegurlah kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Tapi
Rasanya kurang asik kalau kita nggak games ya. Yuk kita mau games dulu. Kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau games, tapi sebelum itu kita baca aturan dan cara mainnya dulu. Check it out. Sudah paham kan? Sudah siap main games? Yuk kita semua bangkit berdiri. Mau siap-siap nih. Akan dimulai dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, sebuah dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan linen halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, "Tolong berikan aku minum air sedikit dari gayungmu itu."
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nanti yang sudah dapat semua, yang sudah mengumpulkan, difotokan, dikirim ke grup WhatsApp ya. Tapi ingat, ikuti aturan yang tadi. Yang poin pertama apa? Jujur. Seberapapun yang kalian dapat, apapun yang kalian dapat, difotokan, dikirim ke grup. Nanti jawaban yang benar, lengkap, dan tepat akan kakak kasih hadiah, oke? Dari games tadi, kita dapat mempelajari tentang suatu perintah. Perintah. Tadi kan sudah ada aturan-aturannya. Perintah untuk jujur. Untuk apalagi tadi? Mencari, untuk membuka Alkitab, untuk berdiri. Kira-kira apa sih aturan itu? Apa sih perintah itu? Perintah adalah suatu peraturan yang harus ditaati. Aturan yang harus ditaati, bukan untuk dilanggar. Perintah ada untuk ditaati. Peraturan ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oke? Oke? Nah, adanya perintah akan meloloskan kita dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala kesulitan, dari segala hal yang dapat mencelakai kita. Misalkan saja, apa gunanya ada aturan tentang memakai helm? Supaya ketika mengalami kecelakaan tidak memperparah cedera pada bagian kepala. Bener banget jawabannya Dade. Kasih tepuk tangan dulu. Ada aturan lagi. Kenapa kita harus masuk sekolah sebelum jam sekolah, sebelum jam 7? Agar tidak terlambat, tentu saja agar tidak terlambat. Agar melatih kita untuk disiplin. Mantap. Jadi aturan-aturan itu akan mendewasakan kita, akan memperbaiki segala kesalahan kita, segala tindakan kita yang mungkin akan membahayakan diri kita sendiri. Oke? Nah, kakak ada sedikit cerita nih. Dalam Keluaran 19 ayat 20, dari ayat yang pertama sampai yang ke-17. Di sana dikatakan, pada bulan ketiga bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Dan Tuhan berbicara pada mereka. Dan kepada siapa pemimpin bangsa Israel pada saat itu? Musa. Benar banget. Dan mengingatkan agar sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan berpegang teguh pada perjanjian yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Pada hari yang ketiga di Gunung Sinai, tiba-tiba Gunung Sinai ditutupi oleh asap dan Tuhan turun dalam api sehingga seluruh gunung gemetar.
Akhirnya bangsa Israel itu ketakutan nih. Musa, biarin Tuhan yang ngomong sama Musa. Kalau Tuhan ngomong langsung ke kita, langsung ke kami akan mati. Udah Musa aja yang ngomong sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Dan di sana Tuhan memberikan 10 perintah yang ditulis di mana? Bener banget, di dua loh batu. Di sana terdapat 10 perintah Allah. Masih inget gak adik-adik? 10 perintah itu apa aja? Oke, kita lihat cuplikan ini. Cus. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja 10 perintah Allah itu? Oke. Di sini kakak mau ajak kita semua untuk berkomitmen, untuk berjanji mulai saat ini mau belajar untuk menaati perintah yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk ditaati. Oke, ikutin kata kakak ya. Tuhan, sebut nama kalian, Jessica, mau berjanji dan berkomitmen untuk belajar menaati perintah Allah. Oke? Kita semua sudah berjanji, kita semua sudah berkomitmen. Adanya perintah Allah itu sebenarnya untuk apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk memperbaiki kita, untuk mendewasakan kita, mendewasakan kepribadian kita, supaya semakin dekat dengan Tuhan dan jauh dari ikatan dosa, supaya kita dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oke? Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa kepada setiap kami ya Tuhan. Kami sudah berjanji dan berkomitmen untuk belajar menaati perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan. Kami mau belajar menaati seluruh perkataan-Mu yang ada dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tegur kami apabila kami melakukan kesalahan. Ajar kami apabila kami masih belum maksimal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Yeay, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa. Kita sudah
mendengarkan firman Tuhan dan juga tadi sudah main games ya. Oke, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh dititipkan mama papa ya. Nanti bisa disetorkan saat ada ibadah di gereja. Oke? Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi untuk pekerjaan rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami beri ini berkenan di hadapan-Mu. Ini tidak banyak, tapi kami percaya kami memberikan dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kau hadir dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Tuhan, kami mau seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk menaati kebenaran firman-Mu, untuk menaati segala perintah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, menaati setiap peraturan yang ada ya Tuhan. Kami masih belajar ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Sekarang kami mau menyudahi ibadah kami pada hari ini, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. God bless you.